Kisah Rabiah Al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 99 Hijriah di suatu perkampungan dekat kota Basrah yang sekarang dikenal dengan Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabiah yang berarti anak keempat. Sejak kecil Rabiah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Ismail meninggal dunia kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabiah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang digunakan Rabiah untuk mencari nafkah. Rabiah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang di sungai Dajlah, sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabiah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun Rabiah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabiah diculik oleh sekelompok penyamun kemudian dijual sebagai hamba sahaya atau budak seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pada usia remaja ini, Rabiah menjadi salah satu remaja yang kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang dapat diperjualbelikan dari majikan yang satu ke majikan yang lain. Rabiah Al-Adawiyah menjadi amat yang sangat laris karena muda, cantik, bersuara merdu, pandai menyanyi dan menari. Dari kemampuan menyanyi dan menarinya ini membawa Rabiah menjadi penyanyi dan penari di Istana Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Namun demikian, setiap malam Rabiah bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongannya untuk diberi kebebasan. Rabiah berdoa jika ia dapat bebas dari perbudakan maka ia tidak akan berhenti sedikit pun beribadah. Suatu saat ketika Rabiah sedang berdoa dan melakukan sholat malam, majikannya dikejutkan oleh cahaya di atas kepala Rabiah. Cahaya itu bagaikan lampu yang menyinari seluruh isi rumah. Melihat peristiwa yang aneh tersebut, maka majikannya menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabiah. Sebelum Rabiah pergi, pedagang itu menawarkan kepada Rabiah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhannya. Namun karena kejujurannya, Rabiah menolak dan sesuai janjinya jika ia bebas, maka Rabiah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah. Setelah bebas dari hamba sahaya, Rabiah pergi mengembara di padang pasir. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah sehingga dikenal menjadi tokoh sufi besar dan dikunjungi banyak orang. Di antara tokoh sufi yang pernah mengunjungi Rabiah adalah Malik bin Dinar, Sufyan As-Sawari, dan Syakik Al-Balkhi. Rabiah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat. Rabiah dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya yang sangat indah dan mengagumkan. Suatu saat Rabiah pulang dari menunaikan ibadah haji, kesehatannya mulai menurun. Para sahabatnya banyak yang berdatangan untuk membantunya, tetapi Rabiah tidak ingin menyusahkan orang lain. Ia menyampaikan kepada sahabatnya yang telah lama menemaninya, yaitu Abda binti Abi Sawal, bahwa sebenarnya ia sudah menyiapkan kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Tidak lama dari kejadian tersebut, awan mendung menggelayut di bumi Baghdad, dan nampaknya Sufi Agung Rabiah Al-Adawiyah wafat di Basrah pada tahun 185 Hijriah. Corak tasawuf Rabiah Al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah, yaitu cinta terhadap Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabiah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabiah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Rabiah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Rabiah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya. Puisi cinta Rabiah. Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatkanmu, dan cinta karena dirimu adalah keadaanku mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku, bagimu pujian untuk kesemuanya. Itulah sepenggal kisah Sufi Rabiah Al-Adawiyah. Semoga dengan video ini kita bisa menyimpulkan bahwa cinta yang sesungguhnya adalah cinta terhadap Sang Pencipta.